Mari mengulas Mitsubishi X-Force Hybrid. Ya, jadi akhirnya di bulan Juli 2026 ini Mitsubishi menghadirkan versi hybrid dari crossover SUV mereka yang sangat menarik ini. Jadi akhirnya setelah dia meluncur lebih dulu di Thailand, dia akhirnya tiba di tanah air ya. Dan ternyata untuk yang versi hybrid ini, dia juga sudah dirakit lokal di pabriknya Mitsubishi yang ada di Cikarang. Jadi sama seperti Destinator, Expander, dan X-Force yang sebelumnya gitu ya. Dan kita juga mau terima kasih kepada Mas Vincent dari Mitsubishi Stikandi Cipondoh, Tangerang yang telah minjamin kita mobil untuk kita ulas ini ya. Jadi buat Anda yang ingin lihat X-Force HEV ini atau produk-produk Mitsubishi lainnya bisa hubungi Mas Vincent yang nomornya nanti akan kita cantumin di bawah. Oke, lanjut ke mobilnya dulu. Nah, ini bukan facelift tapi hanya penambahan fitur dan penggerak baru ya. Jadi tetap ada X-Force yang varian gasoline biasa. Dan untuk variannya juga tadi yang udah kita diinfoin ya, dia ada Exit tetap ada, Ultimate bensin tetap ada, dan untuk yang versi hybrid ini ada yang di paling atas. Dan juga ada versi premium juga. Jadi dia ada sedikit perbedaan di bagian warna atap, dia jadi warna two-tone, dan juga ada penambahan fitur-fitur kayak electric seat dan electric tailgate. Jadi lebih komplit lagi sekarang ya. Tapi overall bahasa desainnya tetap sama seperti X-Force sebelumnya. Lampunya tetap T-shape seperti ini yang sudah full LED, dan juga lampu sena yang segede gaban gini juga tetap sama. Terus juga di bagian grill itu juga sedikit berbeda, ada sentuhan kayak list-list warna abu-abu gini, jadi kelihatan lebih rugged sih, not bad gitu. Dan di bagian sini tetap ada radar, karena dia tetap ada fitur Diamond Sense atau ADAS-nya Mitsubishi ya. Dan untuk yang di varian hybrid dia ada logo HEV di bagian sini. Jadi untuk penanda kalau ini yang versi hybrid gitu loh ya. Nah, untuk di bagian depan, di bagian bawah logo Mitsubishi ini juga sekarang ada kamera 360 derajat. Jadi sekarang udah ada kamera juga di bawah spion dan di bagian belakang. Nah, untuk fog lamp itu juga tetap ada. Dia ngumpet di bagian bawah sini, dia LED juga. Dan selain bagian depan juga ada penambahan detail-detail baru di bagian samping. Velgnya tetap 18 inci, tapi sekarang dia face-nya lebih ketutup ya. Jadi kalau diibaratkan dia kayak palang 3 sekarang. Jadi dia lebih tebal dan lebih aerodinamis juga. Untuk ukuran bannya, ini juga tetap di 225 50 R18 dan tetap disc brake di semua roda. Dan pastinya juga sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan juga ada active yaw control seperti sebelumnya juga. Nah, untuk di bagian pintu depan, untuk yang varian hybrid, dia ada logo hybrid EV yang gede gini, kayak di Thailand dan di Expander hybrid yang di Thailand juga. Untuk spion dia ngikutin sama warna atap ya, jadi untuk yang di varian premium ini, dia ada cover spion berwarna hitam. Ada lampu sen dan ada kamera di 360-nya juga. Door handle sih masih sama ya. Feel pintunya juga masih sama, nggak nambah berat, nggak tambah enteng, dan ada tombol keyless entry-nya di sini, atau kalau Mitsubishi bilangnya keyless operating system ya. Di atas juga ada roof rail yang dia sewarna dengan atap, dan untuk di belakang juga nggak ada perubahan yang berarti. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Bagian belakang dari Mitsubishi X-Force HEV ini juga ada sedikit perubahan ya. Yang paling kelihatan sih kalau di belakang ini adalah lampu belakangnya yang sekarang jadi clear lens. Ini sih cakep ya, karena waktu pertama kali lihat di waktu dia meluncur di Thailand, ini sih salah satu bagian yang bikin desainnya tuh jadi atraktif gitu ya. Karena dia clear, jadi bukan ada mika merahnya gini, tapi nyalanya tetap merah ya kalau kita nyalain lampu senja. Dan juga tetap full LED seperti sebelumnya. Ada lampu sen dan lampu mundurnya juga tetap full LED. Dan di sini ada logo HEV dengan sedikit list biru di bagian pinggirnya ya. Jadi ini menandakan kalau ini yang versi hybrid. Dan sisanya ini masih sama, kayak wiper, defogger belakang, spoiler ini juga masih mirip. Dan untuk yang di varian premium ini dia ada
opsi warna dual tone. Jadi atapnya itu beda warna sama bodinya ya. Untuk bagasi juga sekarang ada penambahan power tailgate. Jadi untuk buka bagasi sekarang jadi lebih mudah. Tapi untuk space ini hampir nggak berubah. Jadi tetap segini-segini aja ya. Cukup lega untuk sebuah bagasi compact SUV seperti ini. Dan yang beda adalah kalau sebelumnya di versi reguler itu ada ban serep, sekarang dia nggak ada ya. Karena ruang mesinnya lebih penuh, dia jadi ada aki 12 volt dan tire repair kit di belakang sini. Sisanya sih masih mirip-mirip aja, kayak ada lampu bagasi dan ada tempat untuk tonneau cover. Maka dari itu kita lihat ke kabin dalamnya aja, apa aja perubahan di X-Force Hybrid ini. Nah, masuk ke kabin belakang dari Mitsubishi X-Force HEV ini sih sebetulnya sama aja, tapi ada perbedaan signifikan yang bikin mobil ini tuh terasa lebih, oh ya ini harusnya ada dari dulu gitu, yaitu atap panoramik. Ya, ini yang dinanti-nantikan oleh semua pengguna dan pemilik X-Force dari pertama kali dia meluncur di 2023 ya, dan akhirnya dia hadir juga di versi yang hybrid ini. Jadi untuk yang 2026 sekarang kita udah bisa menikmati atap kaca yang emang sih dia kacanya kaca mati, bukan kaca yang bisa dibuka. Jadi bukan panoramic sunroof, dia panoramic roof saja. Tapi ini tetap lebih baik dibandingin nggak ada sama sekali. Ya memang ada yang plus minus ya, ada yang bilang kayak mendingan sunroof karena biar bisa kebuka sekalian. Ada yang ya udahlah sengaja tambahin panoramik biar selevel sama kompetitor kayak Yaris Cross itu kan juga punya panoramic roof. HR-V juga punya panoramic roof. Kompetitor lainnya juga ada yang punya sunroof dan segala macam. Tapi si X-Force kan baru sekarang gitu punya panoramiknya. Jadi ini penambahan yang patut diapresiasi lah ya. Untuk sisanya kayak grab handle gini-gini mas semua sama gitu ya. Ventilasi AC ini juga tetap ada dibandingin yang sebelumnya. USB juga tetap ada, dan kabin belakangnya juga tetap yang salah satu paling lega di kelasnya. Karena ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 8 jari. Jadi tetap lega untuk di belakang sini. Dan by the way untuk posisi baterainya tuh dia ada di bagian bawah lantai penumpang depan ya. Jadi dia tuh kayak ada gundukannya gini kalau dilihat gitu. Jadi untuk di bawah ini emang tetap kosong. Nah untuk di bagian joknya juga tetap bisa duduk bertiga. Mari kita coba pindah ke depan. Pindah ke depan dari Mitsubishi X-Force HEV ini masih serupa untuk bentuk dashboardnya. Jadi kayak bentuk dashboard yang kita kenal dari X-Force sebelumnya itu juga masih ada ya, dengan head unit yang lebar ini dan juga speedometer yang celong ini, dia tetap masih serupa dengan X-Force sebelumnya. Tapi emang selain panoramic roof juga ada penambahan-penambahan baru di varian yang hybrid ini. Yang pertama, dia sekarang ada kamera 360 ya untuk tadi yang varian premium. Jadi premium yang hybrid atau premium yang bensin sekarang ada kamera 360 derajat. Terus untuk di bagian speedometernya juga sama, tetap seperti sebelumnya, tapi takometernya sekarang diganti ke takometer yang model hybrid gitu ya. Jadi ada eco, charge, dan power meter. Dia juga ada tampilan untuk energy flow khasnya mobil hybrid, dan sisanya ini juga sama seperti speedometer X-Force yang sekarang juga digunakan di Destinator, Pajero Sport, dan Expander juga. Jadi ya ini bukan desain speedometer yang favorit gue lebih suka yang kayak di Pajero sebelumnya gitu ya, yang Pajero Sport yang dengan dial besar di tengah gitu. Tapi ya mendingan lah dengan adanya tampilan hybrid ini, jadi lebih techy gitu. Nah untuk di pengaturan setirnya tetap sama, tilt dan teleskopik itu juga tetap sama seperti sebelumnya, dan posisi setirnya juga tetap miring seperti sebelumnya. Jadi kalau kita ukur dari tengah dada itu dia agak ke kiri dikit gitu ya. Jadi dia nggak se-center seperti setirnya Expander gitu ya, tapi ya bukan hal yang mengganggu banget sih. Di bagian sini juga ada ventilasi AC, dan untuk dashboard tengahnya ini juga sedikit baru ya, karena sekarang dia jadi pakai soft touch berwarna hitam seperti ini. Jadi dia udah nggak pakai panel kain berwarna putih yang kayak di X-Force Ultimate sebelumnya. Makanya dia sekarang jadi gelap semua tema interiornya gitu ya. Jadi bukan terang lagi untuk di bagian dashboardnya. Begitu pula di bagian atap, di plafonnya itu juga warna hitam gitu ya. Nah untuk head unitnya ini juga tetap sama seperti sebelumnya. Dia ukurannya cukup lebar, sekitar 12,3 inci, yang dimana konektivitasnya juga tetap sama. Dia ada Apple CarPlay, Android Auto, dan juga ada tampilan-tampilan kayak avionics gini ya. Jadi
ala-ala display yang ada di pesawat gitu. Dan yang sama juga seperti sebelumnya adalah dia punya wallpaper aquarium. Yes, jadi kita bisa memandangi ikan seperti ini sekaligus memandangi head unitnya yang tetap nge-lag gitu ya. Jadi sama aja seperti sebelumnya. Dan di bagian bawah juga tetap ada wireless charger seperti sebelumnya. AC juga tetap dual zone yang juga punya fitur Nano EX dan ada fitur dry ya. Jadi dia bisa mengeringkan udara di bagian kabin. Ada max cool juga, jadi satu tombol langsung ke posisi paling dingin seperti ini. Berguna kalau misalnya kita lupa nutup shade panoramiknya. Dan ada memori juga kalau misalnya kita punya preset yang kita suka gitu ya, kita tinggal pencet memori. Di tengah juga ada hal yang baru nih, yaitu shifternya sekarang jadi model electronic shifter seperti ini ya, yang kita tinggal injek rem, tarik ke belakang untuk drive, dorong ke depan untuk reverse, dan untuk posisi parknya ada di bagian atas. Electronic parking brake-nya juga tetap ada di sebelah kiri dengan auto hold, dan mode berkendaranya juga jadi ada banyak ya. Sekarang jadi ada 7, ada charge, EV, normal, wet, gravel, tarmac, dan matte. Jadi yang baru itu ada tarmac, EV, dan charge gitu ya. Jadi lebih komplit, dan bahkan klaimnya Mitsubishi kalau di EV mode, ketika baterainya itu mencukupi, dia bisa up to 100 km per jam. Jadi EV mode-nya bisa lumayan lama ya, karena baterainya lumayan besar di 1,1 kWh. Jadi not bad ya, untuk efisiensinya harusnya bisa lebih baik dibandingin yang versi sebelumnya. Untuk di bagian sini juga ada console box yang dia kayak ada ventilasi AC-nya gitu. Jadi apapun yang kita taruh di sini bisa lebih dingin. Ya in this case kita naruh kuncinya sih ya. Jadi kuncinya sama seperti sebelumnya, cuma bedanya yang di tipe premium ini dia ada tombol power backdoor. Ya, tetap sama seperti sebelumnya juga adalah audio koaksial dari Yamaha ini, yang dimana ya nggak usah dicoba lah ya. Oke, kurang lebih gitu aja untuk di bagian interior. Sekarang kita lihat ke mesinnya. Nah, untuk mesinnya ini juga serupa seperti X-Force HEV atau Expander HEV yang ada di Thailand sebelumnya. 1600 cc berkode 4A92 yang digabungkan dengan motor elektrik, dan dia juga tetap penggerak roda depan. Dan juga dia punya baterai 1,1 kWh lithium ion yang tadi posisinya ada di bawah baris pertama ya. Nah, untuk tenaga mesinnya itu di 107 PS dan 134 Nm. Sedangkan untuk motor listriknya di 116 dan 255 Nm. Jadi angka yang cukup sehat sebetulnya. Lumayan besar dan harusnya bisa lebih kencang dan bisa lebih efisien bila dibandingkan X-Force bensin yang sebelumnya sudah dijual gitu ya. Jadi kita tunggu aja, semoga kita nanti ada kesempatan untuk mencoba mobil ini di jalan raya. Tapi untuk sekarang ini adalah suatu peningkatan yang bagus dibandingin versi sebelumnya. Oke, jadi gimana kesimpulan singkatnya dari Mitsubishi X-Force HEV ini? Ya, andaikan dia hadir dari 2023 lalu, harusnya dia bisa lebih sukses ya sekarang. Jadi bisa dibilang ini adalah mungkin usaha untuk tobatnya Mitsubishi setelah Destinator untuk meningkatkan penjualan X-Force ya. Karena sebetulnya modelnya cakep, cuman ya dari pengalaman kita sebelumnya agak kurang memuaskan sih untuk model yang bensin ini. Jadi semoga aja yang versi hybrid ini bisa lebih baik dibandingin sebelumnya. Ya kurang lebih segitu aja untuk ulasan dari Mitsubishi X-Force HEV dari kami. Terima kasih banyak telah menonton, dan juga terima kasih kepada Mas Vincent dari Sri Kandi Cipondoh yang telah meminjamkan kita untuk kita ulas ini ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini. Komen di bawah, like juga kalau misalnya kalian suka video ini, dan juga subscribe channel kami apabila belum. Main-main juga ke website kami di www.kendara.id, serta follow Instagram dan TikTok kita di @ber.kendara. Gue Rafsan Raffi pamit dulu, salam dari kami tim Kendara untuk kamu para pengendara. Dadah!